Banyak anak muda yang sering bertanya kepada kakak, Kamex, jodoh itu dari Tuhan atau dari diri kita sendiri? Dan ini menjadi pertanyaan besar bagi anak-anak muda, sahabat-sahabat kaum muda dimanapun kaum muda berada. Oleh sebab itu, dalam episode kali ini kakak akan menjawab dan kita akan sama-sama membahas, yaitu jodoh itu dari Tuhan atau dari sendiri ya. Penasaran kah? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Kakak tunggu ya, kakak hitung 1, 2, 3, let's go! Guys, kembali lagi berjumpa dalam itu program kesayangan kita milenial bertanya pada episode kali ini bersama dengan Kamex. Kembali kita akan membahas yaitu masalah-masalah seputar tentang kehidupan remaja Kristen dari sudut Alkitab, dari sudut pandang iman Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, amin. Kakak juga pun luar biasa hari ini. Dan episode kali ini dalam program Milenial Bertanya, kita akan membahas yaitu satu perikop, satu tema yang sering kali menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman, sahabat-sahabat kaum muda yang sering kakak temukan dan kakak jumpai. Apa itu Kak Max? Yaitu jodohku itu dari Tuhan datangnya atau dari diriku sendiri. Penasaran kan? Haleluya, kakak akan bahas pada episode kali ini. Jodoh memang adalah sebuah yaitu pertanyaan besar bagi teman-teman, sahabat-sahabat kakak kaum muda yang kakak kasihi, dimana sering mungkin pada masa-masa seperti kalian hari ini mungkin bertanya, kira-kira jodohku itu dari Tuhan atau dari manusia ya, atau dari diriku sendiri ya. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar sebagai kita anak-anak muda, teman-teman kakak yang kakak kasihi. Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan kali ini kakak akan membahas yaitu jodoh itu dari Tuhan atau dari diri sendiri ya datangnya. Nah, ada beberapa pandangan yang kakak temukan dalam kekristenan, bukan kekristenan saja, tapi secara umum. Ada 2 pandangan minimal. Apa itu Kak Max? Yaitu pandangan yang pertama adalah jodoh itu datangnya dari Tuhan. Maksudnya, kalau jodoh datang dari Tuhan, artinya Tuhan yang menyediakan jodoh kita. Tuhan yang akan mempertemukan kita dengan jodoh kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Tetapi ada juga pandangan yang kedua. Apa? Jodoh itu datang dari diri sendiri atau kita usahakan sendiri. Kenapa ada pandangan seperti ini? Nah, pandangan seperti ini adalah pandangan di mana kalian misalnya anak-anak muda harus samperin jodohnya dengan sendiri, pendekatan dengan sendiri, dan pokoknya semuanya diri sendiri, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu. Dan ini 2 pandangan yang sering kali kita temukan, sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita. Betul atau betul? Betul kan? Iya. Nah, kali ini kakak akan bahas mana sih yang benar antara jodoh itu datang dari Tuhan atau dari manusia. Oke, kakak akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kakak, jodoh itu adalah kerjasama antara kita dengan Tuhan. Loh, kok bisa Kak? Ya, kenapa? Kerjasama antara kita dengan Tuhan. Alasannya kenapa kakak bilang? Yang pertama, karena Allah atau Tuhan itu mengendaki manusia mempunyai jodoh atau pasangan.
Kalian bisa dibuka di rumah, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, lalu Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 22. Maka kakak bilang ada hubungan antara kita dengan Tuhan, kerjasama dengan kita. Iya, karena kenapa? Yang pertama, kalian sebagai anak-anak muda, sahabat-sahabat yang kakak kasihi, yang kakak cintai dimanapun kalian menyaksikan video ini, bahwa Tuhan mengendaki kita sebagai anak muda, setiap manusia mempunyai pasangan. Betul atau betul? Yes. Jadi Tuhan dalam satu rencana besar atas manusia, bahwa kita semua harus berpasangan. Kenapa begitu? Karena waktu ketika Tuhan ciptakan Adam di Taman Eden, kalau kalian baca di Alkitab, di Kejadian, di mana Tuhan melihat Adam sendirian. Lalu Tuhan tergerak hatinya menciptakan seorang penolong, yaitu Hawa. Oleh sebab itu, kakak mau bilang, yang pertama alasan kakak kenapa memilih atau berkesimpulan bahwa ada hubungan kita dengan Tuhan, jodoh itu antara kerjasama kita dengan Tuhan. Yang pertama karena kenapa? Karena yang jodoh sudah menjadi inisiatif Tuhan, atau Tuhan sudah mempunyai program setiap manusia harus punya pasangan. Nah, bagi kalian yang jomblo-jomblo, yang belum punya pacar, yang belum punya pasangan, ini kabar baik buat kalian. Artinya, Tuhan mau setiap kita, terutama yang remaja, yang anak-anak muda, untuk apa? Suatu hari kelak nggak akan sendirian, tapi akan apa? Mempunyai pasangan hidup, mempunyai jodoh kalau bahasa zaman now. Jadi kalian harus tanamkan mindset kalian bahwa kalian nggak pernah akan sendiri. Tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya janji akan memberikan pasangan kepada kita. Jadi yang pertama kakak mau bilang bahwa jodoh itu adalah kerjasama dengan kita, dengan Tuhan. Dilandasi yang pertama, kenapa? Karena Tuhan punya rencana atas hidupan kita mengenai pasangan hidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi apa yang pertama? Tuhan punya rencana kita berpasang-pasangan. Lalu yang kedua kakak dapatkan, itu kalau dari Tuhan. Nah yang kedua ini dari diri kita sendiri. Ada beberapa poin yang kakak catat, kakak ingin sharekan kepada kalian dari kita. Karena tadi seperti kakak bilang, bahwa jodoh itu adalah inisiatif kita bersama dengan Tuhan, kerjasama kita antara Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah punya rencana, lah kita harus juga pun melakukannya. Betul atau enggak? Betul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kontribusi kita sebagai orang, sebagai manusia? Yang pertama kakak dapatkan adalah kita harus berdoa dan berseru cari Tuhan. Kalian bisa catat dalam Matius 7 ayat 7 dan Matius 6 ayat 33. Sekali lagi, Matius 7 ayat 7, Matius 6 ayat 33. Jadi ketika Tuhan sudah punya rencana atas kita untuk kita berpasang-pasangan, nah dari kitanya yang pertama, kalian harus apa? Harus doa, tanya sama Tuhan, cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Yes. Bagaimana kita bisa mengetahui, menyelami rencana Tuhan? Teman-teman gak bisa tahu isi hati Tuhan, betul gak? Nah, supaya teman-teman, sahabat-sahabat yang kakak kasihi, mengerti rencana Tuhan, terutama dalam hal ini pasangan hidup kita, siapa, bagaimana, kita yang pertama harus cari Tuhan, berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira nih umurku sudah segini Tuhan, udah pantas berumah tangga, siapa jodohku Tuhan? Nah, betul, kalau kalian cari tahu kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, kakak percaya kok Tuhan akan jawab jodoh kita dari mana. Tuhan akan jawab jodoh kita siapa. Jadi dimulai yang pertama dari kita apa? Kita harus cari Tuhan dulu. Tanya Tuhan, jodoh kita siapa Tuhan? Gitu. Kapan aku menikah? Kapan Tuhan izinkan aku
bertemu dengan jodohku. Amin. Yes. Jadi kalau kalian yang hari ini menyaksikan video ini, teman-teman kakak, sahabat-sahabat kakak yang kakak kasihi, kalau kalian hari ini rindu untuk menikah, belum punya pasangan, sudah umurnya, kakak sebagai hamba Tuhan mau bilang sama kalian, yang pertama, doa sama Tuhan, ambil waktu. Makanya kakak bilang sama kalian, teman-teman sahabat kakak, jangan pernah di masa muda kita males doa. Jangan pernah kita males cari Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan, tapi kita. Betul nggak? Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, semakin mengetahui isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, kakak mau bilang, Tuhan akan jawab doamu. Tuhan akan jawab setiap pergumulanmu, termasuk jodoh. Nah, jadi yang pertama apa kakak mau bilang? Kita harus berdoa. Tanya Tuhan, cari wajah Tuhan. Amin. Nah, terus apa kak dari kita? Lalu yang kedua yang kakak catat, kita itu nggak boleh khawatir atau takut. Filipi 4 ayat 6. Nah, ketika kita sudah berdoa sama Tuhan, ketika kita sudah berseru sama Tuhan, tanya nih sama Tuhan, Tuhan jodohku dari mana ya? Tuhan jodohku seperti apa ya Tuhan? Nah yang kedua kakak bilang, jangan takut, jangan khawatir. Betul? Amin? Yes. Kakak mau bilang, banyak anak muda hari ini takut. Banyak anak muda hari ini khawatir. Kenapa? Pak Pendeta, umur saya udah segini Pak, udah saatnya waktunya mau nikah Pak, tapi saya belum dapat jodoh. Kak Max, umurku udah begini Kak, udah kepala 3, udah waktunya menikah, tapi aku belum dapat jodoh. Nah kakak mau bilang, kalian gak boleh takut, gak boleh khawatir. Betul gak? Yes, karena kenapa? Tuhan sudah ciptakan kita berpasangan. Nah saya kakak mau bilang begini, kalau kalian takut, kalian khawatir, apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian takutkan, itu terjadi atas kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, serahkan masalahmu sama Tuhan, sebab Ia yang memelihara kita. Artinya kalau Tuhan pelihara kehidupan kita, jodoh pun Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Yes. Jadi kakak harap kalian sebagai teman-teman kakak, sahabat-sahabat kaum muda yang kakak kasihi, kakak mau bilang, jangan takut bro, jangan takut sis, Tuhan pasti sediakan jodoh buat kita. Amin. Iya. Yeah. Tuhan pasti sediakan pasangan hidup buat kita. Jangan terlalu dipikirin, jangan galau. Serahkan aja sama Tuhan. Sebab Tuhan yang menolong setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Yang kakak temukan, yang harus kita lakukan dari pihak kita. Yang ketiga adalah kita tetap harus berusaha. Berusaha untuk apa kak? Berusaha untuk bertindak menyatakan iman dan harapan kita. Itu ada di Yakobus 2 ayat 17. Ini ayat terkenal, yang pada intinya bunyinya, sebab iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya gini, kalian boleh berharap, boleh doa sama Tuhan, teman-teman kakak yang kakak kasihi, kakak cintai. Kalian boleh minta sama Tuhan, Tuhan, saya rindu jodoh, saya rindu pasangan hidup. Tapi kalau kalian tidak melakukan, tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya, kakak mau bilang sama aja bohong. Terus kalau kalian nanya, Kak Max, tindakan aku seperti apa? Yang pertama kakak mau bilang, kalian, yang pertama nih, yang harus kalian nih, jaga penampilan kalian. Gak usah kalian mesti operasi plastik kayak artis-artis Korea. Enggak, kakak nggak menyarankan seperti itu. Tapi minimal apa? Kalian bersih, kalian rapi. Betul nggak? Yang cowok-cowok rambutnya dipakai pomade lah, ya kan? Jenggot, kumis dipotong. Lalu apa? Kalau keluar kemana-mana, ya kan? Pakai parfum. Kakak pernah ketemu ada orang cuek bebek,
ini nggak pernah jenggot sama kumis nggak pernah dicukur, nggak pernah pakai parfum bau. Sampai teman-teman kakak, nggak cuman cewek yang ngomong, cowok pun apa bilang, ih aku nggak mau deket sama dia, gua nggak mau deket temen lu, bau sih lu. Gitu. Jadi kakak mau bilang, kalian juga harus tetap apa, jaga penampilan. Kalau kalian punya berkat, ya bolehlah fitness, nge-gym, bolehlah kalian apa facial. Tapi kalau kalian nggak ada duitnya, nggak ada berkatnya, ya maksudnya nggak ada berkat, maksudnya biasa-biasa aja, ya minimal kalian bersih, betul nggak, rapi. Jangan mau ketemu pacar, ketemu cewek gitu kan, PDKT begitu intinya ada jenggot, ada brewok gitu. Ya cewek juga akan apa, ih geli gue. Bener nggak? Itu untuk cowok. Nah yang cewek, kalian jaga penampilan, wangi, terus apa, makeup. Nah ini nih, jaga penampilan kalian. Maaf kakak ngomong, ya jaga pola makan itu. Kenapa? Karena kakak bilang semua ini jaga penampilan, karena kakak mau bilang Tuhan memang ngelihat hati. Betul, Tuhan lihat hati kita. Tapi jangan salah, manusia nggak lihat rupa. Kan kita pacaran sama manusia, betul nggak? Bukan sama Tuhan kan? Artinya kita masih pacaran sama manusia, manusia ngelihat rupa kita, penampilan kita. Jadi kakak mau bilang, apa tindakan kita, action kita kalau kita sudah berharap? Yang pertama itu jaga apa? Penampilanmu. Ya minimal kakak bilang bersih, rapi, gitu, wangi lah. Supaya apa? Supaya orang senang sama kita, orang suka sama kita, bergaul sama kita. Lalu yang kedua apa, Kamex? Yang harus kita, kalian tetap jaga hubungan baik dengan semua orang. Apa? Jaga hubungan baik dengan semua orang. Baik cewek, baik cowok, semua jaga hubungan baik. Kenapa kakak ngomong begini? Karena kita tidak tahu teman kita di sekitar kita itu bisa jadi calon pasangan kita. Who knows, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Bahkan kakak ada bilang, pernah dengar satu ungkapan, dan ini benar kakak alami. Dimana apa? Jodohmu, pasanganmu itu gak jauh dari engkau. Tuh, pasanganmu gak jauh dari engkau, gak jauh dari kita. Misalnya contoh, kalau kalian pelayanan gitu kan, ada anak-anak muda, sahabat-sahabat kakak yang pelayanan di gereja. Nah, bisa jadi jodoh yang Tuhan kasih, pasangan yang Tuhan kasih itu gak jauh dari pelayanan kita. Itu banyak kakak temuin. Makanya kakak bilang yang kedua, kita harus jaga apa? Relasi hubungan baik dengan semua orang. Kita boleh berteman, kita boleh bersahabat. Tapi kakak bilang nih, yang cowok-cowok nih, jangan PHP. Kalian boleh hubungan baik teman, tapi jangan PHP. Kenapa kakak ngomong ini? Karena kalau PHP dosa loh. Anak orang dibaperin. Iya kan? Jadi yang kedua apa? Jaga hubungan baik dengan orang. Karena kita nggak tahu. Mungkin si A jodoh kita, si B jodoh kita. Banyak kakak temuin kok, sahabat-sahabat kakak, teman-teman kakak, pakai senior kakak, jodohnya ternyata nggak jauh-jauh dari sekitarnya. Jodohnya nggak jauh-jauh dari teman mainnya, teman pelayanannya. Bahkan jodohnya pun ada yang sahabatnya dia sendiri, gitu. Jadi kakak mau bilang, kalau kalian mau Tuhan temukan dengan jodoh, kakak mau bilang, ayo jaga hubungan baik dengan siapapun. Jangan pernah bangun musuh, jangan pernah bangun perkelahian, jangan pernah bangun permusuhan. Tapi bangunlah hubungan baik, bangunlah relasi yang baik. Karena kenapa? Karena Tuhan bisa saja menentukan, Tuhan bisa saja mempertemukan kita dengan jodoh kita. Setuju gak?
Amin. Jadi yang kedua apa? Kita harus punya relasi yang baik. Yang ketiga, apa yang kita lakukan sudah relasi baik. Kalau kita sudah tertarik sama seseorang dan kita sudah nyaman, PDKT, pendekatan sama dia, jalani sama dia. Kakak mau bilang, kalau memang dia jodohmu, pasti akan bertahan. Tapi kalau nggak akan bertahan. Artinya gini, kalian jalanin aja. Misal si A ketemu sama si B karena cantik, sering pelayanan, rajin. Akhirnya si A jalan lah sama si B ini. Nikmatin aja PDKT. Nah, kakak mau bilang PDKT itu harus apa? Satu dengan yang lain. Sifatnya, minimal karakternya, kebiasaannya. Supaya apa? Tahu, oh nih ini aku gitu, cocok, sepadan dengan aku gitu. Ya kalau ada yang bilang ini sih tentatif, kakak mau bilang, karena waktu PDKT nggak menentukan juga. Tapi seminimal kalau kalian PDKT ya harus saling paham satu dengan lain. Kalian bisa menilai. Kakak mau bilang, ketika kalian PDKT, ketika kalian pacaran, buka kuping kalian lebar-lebar. Gitu. Buka kuping kalian lebar-lebar. Artinya kalian harus cari tahu. Terus lebih cari tahu sifatnya, karakternya, terutama kebudayaannya kalau beda budaya, kesukaannya, ketidaksukaannya, sifat baik, sifat jelek. Nah, itu kalian harus tahu. Jangan sampai ketika kalian sudah menikah, kalian, loh kok begini, oh kok gitu. Nah, itu makanya Tuhan mau ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Jadi iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita pun sudah berharap, sudah berdoa sama Tuhan, tapi kita harus lakukan tindakan kita. Apa? Jaga penampilan. Yang penting kalian bersih, rapi, wangi, harum. Pasti kakak jamin banyak orang suka. Yang kedua, kalian apa? Terus bangun relasi, hubungan baik dengan wanita, dengan pasanganmu. Bangun hubungan baik dengan teman-teman. Lalu yang ketiga apa? Kalian jalani PDKT, jalani hubungan atau pertemanan itu, nikmatin. Kalian harus cari tahu. Kalau kalian sudah menentukan si A, kalian cari tahu cocok nggak, sepadan nggak. Nah, Kamex, ketika sudah seperti itu, apa yang harus aku lakukan lagi, Kak? Kakak mau bilang, ketika kita sudah melakukan seperti itu, nah kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Kita serahkan lagi kepada Tuhan. Kita doa. Misalnya, kalau kita sudah ketemu, misalnya kalian udah cocok nih, udah nyaman gitu kan dengan si B gitu. Taruhlah namanya Lina gitu misalnya. Kalian udah cowok-cowok nih namanya Lina. Udah cocok dengan Lina gitu kan. Kalian doa sama Tuhan. Nih kakak ajarin nih, kakak kasih tahu, kakak share sedikit. Doanya gimana? Tuhan, aku sudah jalan, sudah ketemu sama Lina. Nah, kira-kira Tuhan, aku sudah cukup umur buat untuk menikah berpasang-pasangan Tuhan. Apakah Lina jodohku Tuhan? Kalau dia jodohku, Tuhan tolong dekatkan aku dengan dia, ikat kami dengan tali kasih-Mu. Lalu apa? Tuhan, kalau Tuhan mengendaki dia jodohku, Tuhan cukupkan segala sesuatunya sampai pada aku menikah. Tapi kalau dia bukan jodohku, aku percaya Tuhan pasti akan jauhkan dia dengan diriku. Gitu. Nah, jadi konklusinya artinya kesimpulannya gini. Jodoh itu yang pertama, Tuhan sudah programkan atas kehidupan kita, anak-anak muda, bahwa kita harus berpasang-pasangan. Tetapi itu janji yang Tuhan berikan. Artinya masih ada kemungkinan bisa gagal, nggak terjadi. Kalau
Tuhan sudah kasih ke kita, dari kitanya gagal. Kalau kalian misalnya nggak pernah doa, khawatir mulu kerjanya, nggak pernah jaga penampilan, nggak pernah bangun hubungan relasi dengan orang, nggak pernah PDKT, nah itu bisa gagal. Tapi kalau kalian sudah jaga hubungan baik dengan orang, jaga penampilan, kalian doa, wah kenceng sama Tuhan, serahin sama Tuhan, terus kalian jalani serius, kalian sudah dekat nyaman dengan orang, nah kalian ini bisa berhasil. Lalu kalian kembalikan lagi kepada Tuhan, itu serahkan lagi kepada Tuhan. Ketika itu Tuhan pasti turun tangan. Karena kesimpulannya gini, jodoh itu dari Tuhan, Tuhan rencanakan. Tapi yang actionnya tetap kita. Ketika kita sudah action kepada sesama kita manusia, kita serahkan lagi sama Tuhan. Biar Tuhan yang turut campur tangan sampai engkau menikah, sampai kalian menikah. Kiranya video ini menjadi berkat buat kalian, agar kalian tetap terus berharap, percaya Tuhan pasti memberikan jodoh yang terbaik. Sampai jumpa dalam episode Milenial Bertanya di next episode, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.